Halo, jumpa lagi di kanal Kita TV bersama saya, Rini Budoyo. Pilpres 2024 masih 2 tahun lagi. Namun kasak-kusuk soal kontestasi akbar ini sudah mulai terlihat geliatnya. Banyak orang mulai menerka soal siapa kira-kira kandidat yang cocok untuk melanjutkan tongkat estafet Jokowi. Mereka bisa saja terjebak dengan sosok-sosok yang selama ini banyak wirawiri di sosial media demi menjual produk pencitraan untuk mengejar posisi calon RI 1. Namun sebagian lagi justru percaya ada sosok lain yang sengaja masih disimpan yang bakal menjadi sebuah gebrakan untuk membawa Indonesia memasuki era kemajuan teknologi. Inilah perspektif jujur Po Yuwono. Bila Prabowo, Anies, dan Ganjar dipertarungkan dalam survei Capres, siapakah pemenangnya? Lembaga survei itu sendiri. Ketiganya tak akan pernah berlabuh pada posisi jabatan presiden. Itu kata Arief Poyuono, kader senior Partai Gerindra. Bahkan pada Prabowo, jabatan itu pun tak bakal dapat diraihnya. Padahal dia yang berbicara itu adalah sosok senior pada partai di mana ketua umumnya adalah Prabowo. Caranya menalar tak seperti penjual kecap di mana produknya selalu nomor 1. Poyuono terlihat sangat realistis, bahkan saat bicara kan sebagai ketua umum partainya. Dia bilang bahwa pendukung Prabowo itu banyak, namun jumlahnya tak akan bertambah hingga dapat diandalkan untuk memenangkan pertarungan itu. Alasan lain, Prabowo tak pintar drama. Dia terlalu apa adanya. Prabowo jauh dari pencitraan. Demikian dia beralasan. Maksudnya, Anies dan Ganjar pintar drama gitu? Secara benderang, Po Yuwono bahkan menyatakan bahwa Anies dan Ganjar adalah dua sosok yang benar-benar suka melakukan pencitraan dengan sejumlah kegiatan seperti merekam kegiatan makan dengan pengemis atau kecebur di selokan. Pada sosok Anies, dia berkata bahwa dukungan baginya hanya karena efek pilgub yang lalu, dan itu kini sudah tak banyak artinya apabila pada 2022 nanti dia tak lagi menjabat pada posisi gubernur. Itu belum termasuk bila Formula E gagal dan berlanjut pada KPK. Pada Ganjar, secara gamblang, Po Yuwono berkata bahwa sosok gubernur Jawa Tengah ini sekarang senang mengapresiasikan atau mengaktualisasikan dirinya itu seperti tingkah lakunya Jokowi. Dia ingin terlihat menjadi copy paste-nya presiden. Lebih gila lagi, seperti tak punya rahang, dia berungkap bahwa bila sampai Indonesia dipimpin oleh salah satu dari ketiganya, Indonesia akan mengalami kemunduran. Artinya, kita membutuhkan tokoh baru. Bukan tokoh yang menghabiskan warisan 3 orang ini, ungkap Po Yuwono seperti tanpa sedikit pun ekspresi tampak pada wajahnya. Po Yuwono tak menyebut nama bahkan tanda atau ciri-ciri siapa dan seperti apa sosok itu. Dia hanya bilang bahwa akan ada muncul tokoh baru tanpa embel-embel apalagi tendensi promosi. Dia yang lagi promosi besar-besaran di medsos ya.
Entah kenapa, ramai perbincangan tentang Ganjar tiba-tiba menghilang dan itu semakin terlihat sejak akhir November 2021 ini. Apakah itu terkait dengan diangkatnya Bambang Pacul menjadi Ketua Komisi 3 DPR RI pada 22 November? Siapa yang tahu? Yang kita tahu, Bambang Pacul adalah sosok yang tak mengundang Ganjar, yang notabene adalah kader PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah pada acara pengarahan oleh Puan Maharani pada kader PDIP di Semarang. Yang kita tahu, Komisi 3 DPR RI adalah salah satu dari 11 komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. KPK hingga kepolisian adalah partner kerjanya. Yang lain-lain, kita tak tahu banyak. Artinya, nama Ganjar memang tak lagi juta dengar secara masif pada ranah media sosial. Bila hari-hari ini Erick Thohir seolah menggantikan posisi Ganjar di media sosial dan masyarakat berpikir bahwa itu ditujukan untuk menjaring nama demi pencapresannya kelak, itu pun kurang tepat. Tak ada indikasi kuat Erick ingin atau punya kans ke sana. Terlalu berat dan terjal jalan itu baginya. Dia bukan kader partai manapun dan presiden pasti marah bila dia terlihat memanfaatkan posisinya sebagai menteri untuk tujuan itu. Pada Erick, hal paling masuk akal adalah dia sedang mencari titik aman terkait isu reshuffle yang konon makin keras suaranya. Terus siapa? Gak ada yang tahu. Paling tidak hingga hari ini. Bisa jadi sosok itu telah dibicarakan oleh Bu Mega dan Pak Jokowi. Siapa sosok itu? Bisa jadi adalah orang dengan kapasitas tertentu yang paling sering dibicarakan oleh beliau berdua dalam banyak kesempatan. Keduanya akhir-akhir ini terlalu sering berbicara tentang arah Indonesia di masa depan. Keduanya terlalu sering berbicara tentang tantangan Indonesia di masa depan, di mana teknologi adalah jawabannya. Dan sedemikian pentingnya poin teknologi bagi masa depan itu, hingga Pak Jokowi harus mengangkat Bu Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN atau Badan Riset Nasional. Sosok itu pasti adalah dia yang dalam kesehariannya terlihat sangat concern pada dunia seperti mereka bicarakan. Emang seperti apa sih tantangan kita di masa depan? Seorang dengan kapasitas sekelas Erick Thohir saja demikian ketakutan dengan masa depan yang penuh dengan disrupsi dan perubahan yang terjadi sangat cepat. Metaverse telah membuat Erick Thohir gelisah. Ada dunia baru tercipta. Demikian sebuah berita pernah sempat beredar. Tapi ini ada dunia lain. Jadi bukan dunia lain yang di TV-TV, ini dunia lain beneran. Di mana Google, Facebook akan ngeluncurin drone-drone ditaruh di sekeliling dunia. Bukan satelit lagi. Kita siap nggak? Ini akan menjadi disrupsi terbesar dalam humankind. Apa yang dibicarakan dan ditakuti Erick pada sisi yang lain ternyata adalah apa yang juga sudah dan sedang dipikirkan oleh Bu Mega dan Pak Jokowi. Mereka yang paham tantangan Indonesia di masa depan juga sedang berbicara tentang pemimpin seperti apa yang layak membawa Indonesia menang
dalam persaingan super ketat itu. Bukan siapa, tetapi pemimpin dengan kapasitas seperti apa. Dan itu adalah tentang dia yang layak melanjutkan dan membawa tongkat estafet Presiden Jokowi kelak. Dia harus sosok yang sangat paham teknologi. Teknologi yang sesuai dengan karakteristik keindonesiaan kita. Dan Bu Mega menyebutnya dengan pemimpin strategik. Ya, Po Yuwono memang terlalu vulgar dalam menyebut 3 nama itu. Namun dia adalah sosok jujur. Dengan tanpa perasaan, dia seolah telah membuat kesimpulan bahwa ketiganya belum layak disebut pemimpin strategik seperti standar Bu Mega dan Pak Jokowi tetapkan. Lalu siapa?